adalah qada. Allah Ta'ala punya keputusan kepada hamba, semua hamba. Tadi kita sudah bahas ada dua macam keputusan. Yang pertama terkait dengan masaib, musibah. Datang musibah, sadarilah jemaah yang mulia, itu keputusan Allah dalam hidup kita. Musibah itu datang dari Allah Ta'ala, keputusan Allah. Maka bagaimana ada nilai ibadah dalam keputusan musibah yang Allah beri ke hamba, dan kita hidup di dunia pasti akan merasakan musibah. Memang dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Nah, biar jadi nilai ibadah, di sana ada prinsip as-sabru 'alaiha tsumma ridha biha wa huwa a'la minhu. Kalau dapat musibah itu kita harus sabar. Sabar, ya, hati kita menerima, bahkan ridho dengannya. Ini lebih tinggi dari sabar. Ridho itu lebih tinggi dari sabar. Ridho terima. Kalau sabar kita menahannya. Kalau ridho kita terima. Lapang dada kita atas keputusan musibah dari Allah. Tsumma syukru 'alaiha, dan ada lagi tingkat lebih tinggi, bersyukur atas musibah. Masya Allah, bersyukur. Kenapa? Kenapa kok katanya ditimpa musibah bisa syukur? Musibah kan gak enak. Musibah kan gak menyenangkan, menyakitkan, menyedihkan. Kok harus syukur? Itu tingkat tertinggi. A'la minar ridho, lebih tinggi dari sekedar ridho. Syukur. Kenapa? Karena jemaah yang saya muliakan, bagaimana kita gak syukur? Seharusnya begitu. Syukur kita. Kenapa? Karena setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita, itu semuanya gak ada yang sia-sia. Itu musibah jadi penghapus dosa. Mungkin andai kata kita jemaah yang mulia, ditunjukkan ke Allah akibat dosa kita kalau sempat kita mati membawanya. Inilah hukuman kita di akhirat. Kemudian Allah tawarkan ke kita, mau kamu disegerakan hukumanmu dengan musibah dunia. Jangan-jangan kita ikhwani fiddin rahimakumullah, jangan-jangan doa kita akan penuh diisi dengan minta musibah. Ya, karena betapa ngerinya kalau dosa dibawa mati, dan dengan musibah dunia dosa itu selesai hukumannya, nggak sampai dihukum di akhirat. Apa nggak pantas kita syukur? Dan musibah menjadikan teguran untuk kita, yang mungkin kalau nggak datang musibah berlarut-larut dengan maksiat. Dan musibah datang kepada kita tujuannya mengangkat derajat di sisi Allah untuk meraih surga yang tertinggi. Maka saya katakan tadi, mungkin malah kondisinya bukan kita ketakutan ditimpa musibah, doa kita berisikan minta musibah. Mungkin malah kita berharap, ya Allah hukum saya, timpakan musibah ke saya. Nah, itu menggambarkan ikhwan betapa musibah sebenarnya banyak faidah untuk hidup hamba. Maka pantas setelah ridho kita syukur. Apalagi musibah itu sebagaimana kata Imam Shuraih Al-Qadhi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Kata Shuraih Al-Qadhi, salah satu ulama salaf, kalau aku ditimpa musibah, aku puji Allah. 4 perkara ku puji Allah. Ku puji Allah, senang. Salah satunya apa ya? Musibah ini tak lebih besar datangnya ke diriku. Karena masih banyak musibah-musibah besar lain, aku cuma dikasih yang ini. Masya Allah. Nah, yang kedua, aku diberi Allah sikap sabar menghadapi musibah ini. Banyak orang kena musibah, gak sabar, rusak jiwanya. Yang ketiga, aku bisa istirja, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyadari memang semua dunia ini punya Allah, kepada Allah kembalinya. Harta benda, anak istri, ya kan? Bahkan jiwa kita, diri kita punya Allah, memang berhak untuk diambil Allah lagi. Aku puji Allah dengan perkara itu. Baru yang keempat, apa kata Imam Shuraih Al-Qadhi?
Aku puji Allah dengan musibah itu karena musibah itu nggak menimpa agamaku. Cuma nimpa duniaku. Karena musibah dunia jauh kecil dibanding musibah menimpa agama. Menimpa dunia paling fatal kita mati. Tapi kalau menimpa agama, na'udzubillah, kita sesat. Mati pun kita di dunia, nggak selesai urusan musibah itu. Sampai ke akhirat, baru akan mendapatkan balasannya. Kalau mati karena musibah dunia, mati selesai. Sakit-sakitnya tubuh kita kena musibah, mati mana terasa lagi. Kata Imam Shuraih Al-Qadhi, aku puji Allah dengan musibahku ketika aku menyadari musibah itu tidak menimpa agamaku. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka ketika datang musibah kepada hidup kita, sadarilah ada nilai ibadah di situ. Caranya sabar, ridho, syukur. Biar ada nilai ibadah di musibah itu. Karena semua hidup kita itu di bawah keputusan Allah. Dan salah satu keputusan Allah, kita kena musibah. Ya kan, seperti sekarang ada musibah, wabah, penyakit yang menakutkan. Bagi orang beriman, musibah ini para ikhwah dihadapi dengan sabar, dengan ridho, dengan syukur. Biar ada nilai ibadah. Nah, inilah yang diajarkan Ibnul Qayyim kepada kita. Jadi hidup kita ini terus diwarnai ibadah. Dalam hal perintah Allah ada nilai ibadah. Yang pertama tadi, dalam hal musibah ada nilai ibadah.